yang tak tertundahkan. Aku tak Suara bisa apaan tuh ya? lepaskan cinta terbandang di tengah malam berperangkap angan melukiskan luka terjawab. Mencoba merelakan semua yang terjadi, berikan senyum di balik tersayat hati di tengah malam panjang menuntut. Iya nih, gentengnya banyak yang pecah. Sabar Mas Gusti, lagi dibenerin. Siapa lo? Hah? Lo siapa? Ini Mbak, benerin yang bocor. Oh. Iya, tadi bapaknya Mbak nelpon ibu saya. Katanya gentengnya mesti diganti. Lo pikir gue bego? Hah? Lo mau maling kan di rumah gue? Enggak, bukan Mbak. Mbak, itu hati-hati tongkatnya Mbak. Itu bahaya loh Mbak, bisa bocor. Banyak omong lagi lo. Hah? Mau kemana lo sini? Mbak! Lo siapa? Lo mau mana? Mbak, saya bukan maling Mbak, bener Mbak. Bohongin gue, dia sini lo. Bukan Mbak. Ih. Mbak, bukan Mbak. Ih, Aku mau masuk. Mencintaimu begitu dalam. Kini harus cukup, stop Mbak, stop. Taruh tongkatnya, saya takut Mbak. Ya, sini lo. Aduh, tukang pecah jadinya. Mbak sih, saya udah bilang saya tukang. Mas aja ngejar saya pakai tongkat. Tukang dong. Saya sama lo. Sini lo. Udah, Mbak. Mau kemana? tak bisa. Mbak, ampun Mbak. Mbak. Ampun Mbak. Tunggu. Sini lo. Jangan larinya. Mbak, nih, kata saya. Saya Gusti, saya mandor tukang, bukan maling. Bohongan. Gusti Mandor yang waktu kemarin gue telepon kan? Iya mungkin, soalnya kata ibu, namanya itu Pak Tara. Pak Tara bukan? Tara, bukan Pak Tara. Tara itu gue. Oh, oke. Iya. Rumahnya yang sini, nggak usah yang ke sebelah. Yaudah kalau gitu bentar ya, bentar. Lu mau kemana? Saya mau manggil anak buah saya, masih di atas genteng. Ini buruan, awas lo macam-macam. Mas, nanti ke rumah yang ini ya, jangan ke rumah yang sebelah. Kalau misalnya rumah sebelah mah sampai rubuh juga nggak bakalan bisa dibenerin. Lo maksudnya apaan nih ya? Lo kan pelit. Kalau misalnya lo benerin rumah, pasti minta dibayarin sama Doni kan? Waduh, bobo Doni, lu gue getok juga lu. Pasti biasa aja dong. Udah sana. Lu yang sana. Wah, ganjen. Lu yang ganjen. Kok bisa sih sampai kayak gini? Iya. Iya Mbak, tadi itu soalnya saya dikejar-kejar, saya dikira maling. Ya takut saya. Udah gitu saya nabrak meja. Jatuh deh patungnya, pecah. Cewek itu emang kelewatan Mas juteknya. Belum lagi bawelnya minta ampun. Rada-rada stres tuh dia. Gitu ya? Untung aja kepalanya Mas Gusti tuh nggak digebuk sama dia. Bisa pecah tuh Mas. Yaudah kalau gitu saya mulai kerja sekarang ya. Iya, Mas. Buru hujan Mbak. Mbak ya. Iya, apa. Lucu juga. Aduh, ini gimana nyambunginnya? Coba. Doni pasti marah banget nih sama gue. Ini kan patung dari dia nih. Kok jadi gue yang repot sih? Harusnya kan mandor itu nih yang tanggung jawab. Si Mbak, kenapa Mbak? Mau diterusin benerin gentengnya? Gue mau minta ganti rugi. Oh, nggak usah Mbak. Nggak usah dibayar. Kan gentengnya belum selesai. Kok jadi gentengnya sih? Enggak nih. Patung dari cowok gue lo rusakin kan? Sekarang lo mesti ganti 500.000. Ya Mbak, itu kan tadi kan saya nggak sengaja Mbak. Tapi nggak apa-apa deh. Ya udah saya ganti. Tapi nggak segitu mahalnya Mbak. Soalnya saya belum dapat duit. Gimana kalau misalnya saya benerin aja gitu patungnya? Ya udah, nih, lo benerin ya. Harus balik kayak semula. Dan awas, jangan sampai lari. Benerin! Pari, gua jagain si Romi. Iya kan? Doni, anterin aku cari bahan kuliah. Ya kan ada motor dekat ini kan? Iya, tapi motor aku lagi rusak. Ya kamu bawa dong motornya ke bengkel. Aku tuh sendirian loh di rumah. Kamu tuh pacar aku, harusnya kamu yang nganterin aku ke bengkel. Kamu nih gimana sih, ah?
Ya tapi kamu juga harus mandiri dong. Ya udah aku mau main basket dulu. Doni, halo? Halo? Aduh, dimatiin lagi. Gus, Bu, Gusti mau minjem uang, bisa nggak Bu? Pinjam uang? Gimana sih kamu? Kerja aja belum kok udah mau ngutang? Iya ini Bu, soalnya tadi Gusti mecahin patung. Ya, salah Gusti sih. Berapa? Katanya sih 500.000. Tapi 100 aja nggak apa-apa deh Bu. Ibu, Mas Gusti. Loh Lela. Ini apa Mas Gusti? Aku mecahin patung. Nah, aku suruh ganti. Harganya 500.000. 500.000. Patung kayak gini mah juga banyak Mas di toko. Tuh, paling harganya cuman 20-50 ribu lah Mas, nggak sampai 500.000. Hah? Yang bener? Bener. Oh, tadi orangnya mintanya 500.000. Kamu tahu tempatnya? Tahu Bu. Nanti Lela anterin aja gimana Mas Gusti? Ya boleh deh. Saat ku bermimpi menjadi bintang yang bersinar di kegelapan, ku coba berharap. Ayo Mas Gusti. Nih, di sini ada. Waktu itu pas lagi beli buku resep makanan, ada yang kayak gitu. Aku itu nggak pernah ke toko buku. Kayak anak sekolahan aja. Udah, kamu aja yang nyari ya. Tapi Mas Gusti di sini aja ya, jangan kemana-mana. Bener loh. Iya. Tetapi ku kan terus mencoba. Kalau jalan tuh pakai mata. Ya ampun Mbak, maaf ya. Nggak sengaja kok. Mas Gusti, ketemu. Ketemu Mas. Gusti? Oh, oke. Ini cewek lo. Dia udah nginjek buku gue, dan sekarang lo harus ganti. Itu kan cuma bukunya keinjak doang. Kenapa harus diganti? Mas kenal sama dia? Ya, dia itu yang punya patung itu. Oh, ya udah Mbak. Ini patungnya udah diganti sama Mas Gusti. Nah kalau bukunya dilap aja, ya Mbak ya. Yuk Mas Gusti. Gusti. Wah, Sarap. Catnya jangan lupa, ya. Dibawa semua. Tunggu. Ada apa lagi sih, Mbak? Kan urusan kita udah selesai. Selesai apanya? Hah? Nih, lo beli patung murahan kayak gini buat gue. Ogah banget gue. Tuh, makan. Ya ini kan bentuknya sama, Mbak. Tapi punya gue tuh asli dari Jepang, nggak kayak gini, murahan banget. Masa saya harus beli di Jepang sih, Mbak? Ya makanya gue bilang sama lo kan, gue minta ganti 500.000. Kan saya udah bilang saya nggak punya duit. Saya belum pegang duit. aduh, jangan ribut di rumah gue dong. Gue gak ada urusan ya sama lo. Urusan gue sama si Mandor ini. Patung dari Doni. Ya kalau misalnya dia cinta sama lo, minta lagi dong. Pasti dibeliin kok. Waktu dia pacaran sama gue, dia rewel banget kok. Sayang aja dia ngerebut. Apa? Ngerebut? Waktu dia deketin gue, Doni bilang dia putus sama lo. Oh ya? Kalau ngomong dipikir-pikir dulu deh. Oh, jangan-jangan Doni macarin lo cuma buat liat gue doang lagi. Lu tuh kepedean banget ya, so cakep lo. Sama sekali gak kepedean kok. Orang Doninya masih sering SMS gue, tapi gue nya aja yang ogah. Yang ribut banget. Mbak, jangan berantem. Udah, jangan berantem. Ini nggak enak didengar sama tetangga. Kalau Mbak nggak mau patungnya, nggak apa-apa. Gimana kalau saya ganti pakai kerjaan aja nih? Gue nggak butuh tenaga lo. Udah mas, nggak usah dipikirin ya. Bocor sih. Aduh, gue mesti ngapain nih? Ya, makin banyak.
nggak minta bantuan tukangnya aja? Nggak bisa. Loh kok, aduh ini lama-lama banjir kamar gue. Oke kan ya. Deras banget lagi hujannya. Pak, awas! Mau saya bantuin nggak? Nggak perlu. Saya bisa sendiri kok. Nanti cuma bisa jatuh. Aduh! Iya. Udah pergi aja kalian. Ya Allah, sakit banget. Kamu ngapain sih? Mbak, yang ngapain di sini? Ayo, Nih, mau ngapain? udah pegang. Aduh, kakinya sakit. Aduh, kakiku sakit banget. Dalam sepi malam yang tak tertunda. Di belakang. Terpendam di tengah malam berperangkap angan melukiskan luka terdalam. Mbak si ngeyel. Tadi anak buah saya udah mau bantuin. Mbak ngotot ngerjain sendiri. Gue kan nggak minta bantuan lo. Ya udah, sekarang Mbak di sini aja. Biar saya yang benerin, ya. Udah, nggak usah. Baiknya katakan sedari dulu ini luka agar aku tak menyimpan engkau di sudut kalbu di jiwaku. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Kini harus kurelakan Nih, keringin tuh rambut lo. Nggak usah, Mbak. Ntar juga kering sendiri kok. Kalau dikasih tahu itu jangan bantah. Nih, gue ada baju. Pakai nih. Ganti tag di sana. Makasih, Mbak. Itu gentengnya udah saya benerin, Mbak. Mbak bisa lihat dari kamar, itu udah nggak bocor lagi kok. Kalau gitu ganti ruginya lunas. Bayaran saya kan nggak sampai 500.000, Mbak. Ya udah, kalau lo nggak mau, gue naikin lagi aja ganti ruginya. Ya jangan, Mbak. Kalau misalnya dinaikin, gimana saya bisa bayarnya ntar? Yaudah. Nih, minum dulu. Gue cuma bisa bikin teh doang. Makasih, Mbak. Ternyata Mbak Kania ini nggak seperti yang saya kira ya. Kalau lagi kayak gini, Mbak itu cantik. Apa? Maksudnya? Tania, lo tuh punya etika apa enggak sih? Kalau mau pakai Mas Gusti, nunggu giliran dong. Tempat gue aja belum selesai. Maaf Mbak Tara, ini emang kemauan saya kok bantuin Mbak Kania. Oh iya Mas Gusti, di dapur aku kayaknya ada yang bocor deh. Siap, Mbak. Cepetan ya. Ya. Aku lihat-lihat. Misi, Mbak. Kok kayaknya nggak dihabisin sih? Soalnya Mbak Tara, dapurnya ada yang bocor, Mbak. Bentar ya, Mbak ya. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Kini harus kurang. Mbak, nggak ada yang bocor, Pak. Masih? Kayaknya tadi aku ketetesan di sini. Di sini apa di sana? Ya udah lupain aja deh. Nih, aku habis cobain resep baru. Cicipin deh. Aduh, nggak usah Mbak, makasih. Lagian kerjaan saya juga belum selesai kan? Oke. Oh ya, kalau misalnya kerjaan di rumah aku belum selesai,
jangan ke sebelah lagi ya. Mbak, kalau boleh saya kasih saran ya, jangan suka ribut sama tetangga. Lagian kalau misalnya kita sakit, kita mau minta tolong sama siapa? Paling sama tetangga paling dekat kan? Kamu nggak tahu Kania sih. Kania itu hobinya ngerebut pacar orang. Ya kamu bisa lihat sendiri lah. Tukang aja direbut. Belum lagi kamu disuruh kerja di rumahnya. Ih. Oh, enggak. Bukan gitu, Mbak. Bukan. Jadi gini, Mbak. Itu gentengnya tuh bocor tuh, yang di situ. Nah, terus dia nekat mau benerin sendiri. Dia naik, jatuh. Dia saya tolongin. Kamu tuh baik banget ya. Padahal Kania udah marah-marah tadi sama kamu. Ya, lagian ada orang yang perlu ditolongin, masa nggak ditolong? Masa kita perlu nungguin keselnya hilang dulu? Kan kasihan. Mbak? Mbak? Hah? Saya balik kerja lagi ya? Iya. Misi. Mas, nggak apa-apa, Mas. Hah? Jalanan sepi kok bisa jatuh sih, Mas? Lu yang nyebrang tadi kan? Iya, saya. Kalau gua nggak buru-buru, udah gua seret lu kantor polisi. Maaf, Mas. Tadi itu saya lagi jalan. Juga saya nggak lihat gitu, panik. Mas kan juga ngebut kan tadi. Terserah lu lah. Saya bantu, Mas. Tunggu. Rasanya gua kenal kaosnya. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Bantuin. Tadi mau dibantuin nggak mau. Lu nggak usah pegang-pegang deh. Jadi, Mas, jangan ngebut. Tuh orang lagi dapet kali ya? Kenapa sih hari ini orang-orang tuh bawaannya marah mulu? Hey! Tunggu. Kamu kenapa kok kotor banget kayak gini? Jatuh tadi. Ada orang yang nyebrang sembarangan. Untungnya sih motor aku nggak napa-napa. Ini kalau nggak mikir aku harus on time nih ya, udah ku ajar tuh orang. Yuk. Tunggu. Itu robek loh celana kamu. Kondangan pakai baju kayak gini. Ya, terus mau gimana? Mas aku mesti pulang sih? Malu-maluin banget ya kondangan pakai baju kayak gini. Enggak, aku nggak mau. Mau kamu tuh apa sih? Hah? Aku udah bela-belain loh datang ke sini. Ya tapi nggak kayak gini juga dong pakaiannya. Udah. Mendingan nggak jadi, oke? Ya udah, terserah. Capek aku ngadenin kamu. Oh, oke, udah. 1 tambah 1 dikurang 1, itulah cintaku. Ngapain tuh? Gusti! Iya, ada apa sih, Bu? Kenapa? Kok teriak-teriak gitu, kenapa? Lela mau nekat. Nekat ngapain? Itu, dia di atas pohon. Ayo. Di situ. Lah, ngapain di situ? Ayo turun. Ayo. Mau? Kata ibu, Mas Gusti nggak mau nikahin Lala. Lah, gimana sih kita emang gak pacaran. Ya, tapi kan Lala udah nungguin Mas Gusti dari kapan tahu. Dari SMP kan Lala udah suka sama Mas Gusti. Emang iya? Banyak lagi. Ya, kan aku nggak tahu. Pokoknya nggak mau turun kalau Mas Gusti nggak mau nikahin Lela. Lela gini. Itu kan semuanya bisa diomongin, ya kan? Ya kan? Iya. Iya. Ayo. Yuk turun dulu yuk. Nggak mau. Pokoknya harus dinikahin dulu baru turun. Aduh. Gusti, mana Lela? Hah? Lo umpetin di mana? Bu cari-cari kagak ada tuh anak. Di atas, Be. Astagfirullahaladzim. Lo ngedoain anakku supaya cepet mati lo begitu? Gue gipeng lo ya? Bukan. Mana Lela? Babe. Babe pokoknya nggak usah nyusulin Lela ke atas. Lela cuma mau Mas Gusti. Dari dulu lo ya, dari SMP lo selalu Mas Gusti melulu. Bosen gue dengernya, medok banget suara lo. Lo apa lupa tuh ngomong Betawi? Lo turun kagak lo? Jangan bangunin babi nih. Nggak mau. Pokoknya Lela maunya dinikahin dulu sama Mas Gusti. Yeay, kenapa babi bus yang ngelamarin? Adanya juga kudu laki-laki yang datang ke rumah babe. Lela, gini, kan sayang kan sama Mas Gusti ya kan? Nah, kalau sayang, berarti Mas Gusti boleh kerja dong. Gak mungkin dong kalau orang sayang nggak bolehin orangnya kerja. Dong, turun dong. Beneran. Iya. Sayang. Iya ya kan? Ya kan, Be? Sayang nggak? Beneran nggak? Iya. 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 Turun. Iya, turun. Aduh.
Gimana turunnya? Ya ampun, kaki angkut. Udah. Udah tuh, Be. Gusti, Udah urus dulu sana. Iya. Ya, Mbak. lihat gue bentar yuk. Gue mau kasih lihat sesuatu. Nih. Motor gue rusak. Lo mau kan bantuin gue? Aduh, aku nggak bisa benerin motor. Ntar kalau tambah rusak gimana? Ya nggak lo juga yang benerin. Maksud gue anterin lo ke bengkel. Ya. Di dalam sepi malam yang tak tertundahkan, aku tak bisa lepaskan cinta terpendam. Di tengah hening malam terperangkap angan, melukiskan luka terdalam. Mencoba merelakan semua yang terjadi. Ini tolong dicek, Pak, motornya, Pak. Oh ya, jalan dulu, Mas. Ya, saya cek dulu ya. Makasih, Pak. Iya. Masih sakit kakinya? Masih. Yang sebelah kanan ya, Mbak? Kan ya aja kali gak usah manggil mbak. Tua banget. Iya, biar sopan aja. Lo mau ngapain? Jangan kira saya kurang aja loh ya, Mbak ya. Gusti, jangan makin diliatin orang, nggak mau ah. Diam aja bentar. Lu pelan-pelan, lu sakit banget. Ini harus dibenerin. Kalau enggak besok kakinya bengkak loh. Mau? Ya. Tahan ya. Gusti, au, Gusti sakit banget. Udah, cukup. Gusti, udah. Stop. Berikan senyum di balik tersayatan. Gusti, udah, oke. Malam panjang menuntun nurani pagi indah dan Tara, tumbenin nelfon gue. Ya, Ra. Sorry nih ya, gue bukannya ganggu atau gimana. Soalnya gue ngeliat cewek lo nih sekarang lagi sama cowok. Di mana? Iya di bengkel. Dekat perempatan rumah gue gitu deh. Sekarang sini ya, cepetan. Oke, bye. Turun lu. Don, Turun. Doni, Doni. Lu bukannya yang waktu itu ya? Oh iya, Mas. Yang waktu itu ya. Gimana, Mas? Ada lukanya? Udah baik kan? Bocah sok bego deh lu. Saya kan udah minta maaf, Mas. Kania ini pacar gua. Lu ngapain jalan sama orang kayak gini, ya? Mas, gini Mas, jangan salah sangka dong. Saya tuh cuma itu sebenarnya. Doni, apaan sih? Kalau lu masih mau jadi cewek gua, naik ke atas motor. Motor gue gimana? Biar si gembelnya aja yang bawa. Gua tungguin lu di rumah Kania. Kalau lu emang jantan. Ayo. Sorry banget. Iya, terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Kini harus ku relakan cinta, bisa dan tak bisa. Ku harus relakan, relakan. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Kini harus ku relakan cinta. Aduh, sakit ya? Dingin, Mbak. Kamu tuh dalam keadaan kayak gini masih bisa aja ketawa. Oh iya, siapa sih yang ngelakuin ini sama kamu? Itu apa? Pacarnya Mbak Kania, mantannya Mbak Tara ya? Iya, kan aku udah bilang sama kamu kalau Kania itu ngerebut mantan aku. Lagian kamu mau aja pergi sama dia? Ya, namanya juga dimintain tolong. Kalau gitu, aku boleh dong minta tolong sama kamu. Iya, kan sekarang saya emang kerja sama Mbak Tara. Lagian semua kerjanya udah selesai kok, Mbak. Oh gitu. Ya udah, berarti kamu kan bukan mandor lagi. Jangan manggil aku Mbak lagi ya. Terus gimana? Mau kan kamu nolongin aku? Ya tergantung minta tolong apa. Kamu mau ya temenin aku ke ulang tahun temen aku? Please. Oh, Mbak, kalau itu jangan ya, Mbak. Jangan. Kamu sekali lagi manggil Mbak, aku denda lo ya. Hah? Kenapa kamu nggak mau?
Iya, lagian ada-ada aja. Saya ini kan mandor tukang. Lagian nggak pantas saya datang ke acara kayak gitu, nanti malah bikin malu. Ya tapi akunya kan nggak malu. Aku yang minta kok. Kamu itu tinggal jawab iya atau enggak. Siapa cowok itu? Dan kenal di mana? Ya emang kenapa sih? Yang pasti aku nggak selingkuh kayak yang kamu omongin. Kenal di mana? Kan, kamu nggak bisa jawab kan? Karena kamu udah bohong kalau kamu tuh nggak ada apa-apa sama dia. Permisi, Mau ngapain lagi lu kesini? saya mau kembaliin kunci motornya. Lupa. Soalnya tadi motornya saya taruh di depan. Karena Mbak Tara udah nungguin. Tara nungguin lu. Lu ini sebenarnya siapa sih? Saya ini mandor di sini, Mas. Saya kerja buat Mbak Tara. Dan dulu saya pernah kerja di sini. Makanya Mas jangan salah sangka dulu. Sekalian saya kesini mau ngembaliin baju yang dipinjemin sama Mbak Kania. Lu bener-bener keterlaluan ya. Lu minjamin baju gua sama mandor ini. Di mana lu? Cukup. Kita bubar. Kita putus. Lu pikir aja sendiri. Don, tunggu dulu, Don. Mbak, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud. Saya pulang dulu. Rela? Kamu lagi nungguin Gusti ya? Iya, Bu. Ini kan malam minggu. Iya, tadi barusan Gusti nelpon. Katanya pulangnya agak telat. Mas Gusti kok kayak gitu sih, Bu? Lela, kalau Lela mau jadi istrinya Gusti, kamu tuh harus sabar. Jangan ngambek gitu. Mana mau Gusti? Iya deh, kalau gitu Lela nggak mau ngambek-ngambek lagi. Halo, Kan? Lo di mana? Di rumah. Gimana sih lo? Acara ini udah mau mulai. Duh, Angel. Gue minta maaf banget nih. Kayaknya gue nggak bisa datang deh. Gak bisa. Pokoknya lo harus datang. Aduh, jangan gitu dong. Lu tega banget sama gue. Tega kenapa? Lo tuh kan sahabat gue. Ya lo tuh harus datang ke acara pesta ulang tahun gue. Iya, gue tahu. Cuma masalahnya kan gue baru putus sama Doni. Terus nggak mungkin banget kan gue ke pesta lu sendirian. Udah cuekin aja. Di sini masih banyak cowok. Nanti deh gue kenalin. Pokoknya lu tuh harus datang. Si Tara mau bawa cowok barunya. Tara punya cowok. Perasaan gue nggak pernah ngeliat cowok rumahnya dia deh. Seriusan, makanya lo cepetan datang ke sini. Ya udah. Oke. Bye. Angel! Si Tara ngapain ngajak Gusti ke sini? Astaga. Mencoba merelakan semua yang terjadi, berikan senyum di balik tersayangi. Hai, Ra. Doni? Enggak sama Kania? Aku udah putus sama Kania. Masa sih? Bukannya tadi siang lo masih ke rumahnya Kania ya? Ya, gara-gara cowok yang namanya Gusti. Emangnya kenapa sih? Kamu bayangin aja. Masa kaos aku dipinjamin sama seorang mandor yang gak jelas? Ya pasti kesel lah aku. Gitu. Sabar ya. Ra, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa sih? Tentang Gusti dan Kania. Oke. Yuk. Oke. Mbak Kania,
manggil Mbak sih? Iya. Saya mau ngomong sebentar. Mau ngomong apa? Saya mau pamit pulang. Kok malah pulang? Iya, ini kan soalnya pesta-pesta orang kaya ya. Saya nggak ngerti mereka ngomong apa dari tadi. Saya udah nyari Mbak Tara nggak ketemu. Saya nitip pesan aja boleh kalau saya mau pulang? Janganlah. Lo kan tahu Tara benci banget sama gue. Justru itu saya mau mesen supaya Mbak sama Mbak Tara nggak berantem lagi. Ya udah kalau gitu saya permisi pulang. Tuh. Jangan-jangan si Tara ngajak lo ke sini buat bikin Doni cemburu ya? Waduh. Kalau misalnya Mbak Tara sengaja mau bikin Mas Doni cemburu, ntar yang kena saya lagi dong. Ya udah kalau gitu saya pulang aja deh. Ya. Gusti sama sekali nggak manfaatin Tara. Padahal kalau dia mau, dia pasti bisa. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Ini harus ku relakan cinta bisa dan tak bisa. Mana sih? Ih, bilang aja deh. Nyariin Gusti ya? Oh, lo datang juga? Oh iya, gue denger lo putus ya sama Doni? Kepo banget ya kayaknya ya. Mau tahu banget kabar gue. Pede banget ya lo. Lagian juga Doni sendiri kok yang ngomong barusan sama gue. Iya sih. Cuman ya gue biasa aja. Nggak segitunya juga sampai jadiin mandor sebagai gebetan. Kenapa jadi lo yang rese ya? Mau gue ngajakin mandor kek, mau gue ngajakin tukang somai, urusan lo tuh apa ya? Nggak ada urusan apa-apa. Gue cuman kasihan aja sama Gusti. Gue saranin sama lo lain kali kalau mau ngajak orang ngedate itu harus bikin orangnya juga nyaman. Maksud lo tuh apa sih? Gusti mana? Udah balik. Dia pesen sama gue. Dia nggak nyaman di sini. Ini pasti gara-gara lo kan? Lo ngomong apa ke Gusti? Kok lo nuduh gue enggak sih? Kayaknya hobi banget nuduh orang ya. Dulu lo bilang kalau gue ngerebut Doni. Nggak nyadar ya? Emang lo ngerebut Doni? Nggak sama sekali tuh. Doni bilang sama gue kalau dia udah putus sama lo. Nggak usah bohong, Mil. Gue tahu semua kok. Dan gue juga tahu. Lo lagi ngincer Gusti kan? Ya walaupun Gusti mandor, kalau misalnya gue suka sama dia kenapa? Masa lo? Tega banget sih kamu pulang duluan. Maaf Mbak, saya nggak enak. Saya kan nggak kenal siapa-siapa. Kania tuh ngejek-jekin aku, tahu nggak sih? Katanya aku tuh putus asa sampai cuma bisa dapetin mandor. Iya, makanya saya pulang. Karena itu bukan tempat saya. Tapi aku tuh nggak peduli. Nggak peduli gimana, Mbak? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Mbak jangan bercanda, Mbak. Mbak itu cuma pengen bikin Mas Doni cemburu, kan? Ya ngapain juga aku bikin Doni cemburu. Dia kan pacarnya Kania. Dan aku udah putus lagi sama dia. Dia tuh bukan cowok aku lagi. Kamu jawab dong, please. Maaf, Mbak, saya nggak bisa. Gitu ya? Kamu nggak bisa nyenengin hati aku. Emang udah nasib aku kali ya. Nggak bisa bahagia di sisa waktu aku yang nggak banyak ini. Mbak jangan ngomong gitu, Mbak. Aku serius. Umur aku tuh emang udah nggak lama lagi. Tapi aku mohonnya sama kamu, jangan kasih tahu siapapun. Ya karena aku nggak mau dikasihanin.
Mbak serius pengen jadi pacar saya? Ya masa aku bohong sih? Aku benar serius. Karena cinta bukan cinta biasa. Karena cinta. Sepi banget rumahnya Tara. Gusti udah nggak ada. Tapi kok kayak ada yang hilang ya semenjak dia nggak ada. Non, ayo makan dulu. Iya nanti aja. Jangan, nanti Simbo dimarahin sama papinya Non Kania. Ditinggal 1 minggu sama Simbo, jadi kurus begini toh. Udah nggak apa-apa, Mbok. Lagian juga papi masih lama kok pulangnya. Ya udah, Simbo mau beresin kamar dulu. Kamar Simbo bocor. Apa? Bocor? Terus apa lagi yang rusak? Oke, aku panggil tukang ya. Mbok tenang aja, oke? Kamar Simbo yang bocor, kok si Non yang ribut. Udah, Mbok tenang aja. Halo? Bisa bicara dengan Gusti? Oh iya, saya mau renovasi rumah. Iya, bisa ya? Oke, makasih. Yes! Mencoba merelakan semua yang terjadi. Berikan senyum di balik tersayat hati. Di tengah malam panjang. Gustinya mana? Oh, yaudah masuk. Ya, mantap Son. Yaudah. Permisi. Baiknya katakan, sedari dulu ini luka, agar aku tak minta engkau. Halo? Halo? Gusti, lo di mana? Lagi di mall. Ya, lo gimana sih? Lo nggak kesini? Ini anak buah lo, ntar kalau nggak bener kerjanya gimana? Ya udah deh, kalau kayak gini, mendingan nggak usah aja deh, nggak jadi. Iya. Ya udah, aku kesana ya. Ya udah, buruan ya. Bye. Mau kemana sih? Kita kan lagi jalan-jalan. Aku nggak bisa, aku harus kerja. Emangnya kamu kerja di mana sih? Di rumahnya Mbak Kania. Apa? Kamu kerja di tempat Kania? Kamu main terima aja sih dan gak nanya aku dulu. Dari dulu kalau aku dapat kerjaan, itu nggak pernah nanya ke siapa-siapa. Paling juga yang ngasih tahu ke ibu. Karena dia yang terima telepon di rumah. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Ini harus ku relakan cinta. 1+1 dikurang 1. Bukan keburu hujan nih, kamar mbak gue bocor. Ada yang jebol juga di belakang, ayo bukan. Itu cuma alasan lo doang kan? Biar lo bisa gangguin gue sama Gusti. Lagian kan ada Dedi sama Ganjar. Iya, tapi kan Gusti mandornya. Jadi nggak masalah dong kalau misalnya gue minta diawasin. Ntar kalau anak buahnya nggak bener, kerjaannya gimana? Ini udah kerjaan aku. Tuh, dia aja nggak apa-apa, lu yang repot. Alasan aja tau gak lo? Bentar ya. Dalam. Nggak ikut dalam sekalian. Gak usah, makasih. Satu cinta hanya untuk kamu saja. Satu cinta akan terbagi 2. Halo? Halo Gusti, ini kan udah sore, masa kamu belum selesai sih? Ya emang belum, kenapa emangnya? Loh, itu Ganjar sama Dedi udah keluar. Kamu nggak bohong kan sama aku? Bohong gimana sih? Ini kan emang atapnya harus dipasang semua sebelum pulang. Ini aku lagi di atas genteng ini. Dedi sama Ganjar aku suruh pulang duluan. Soalnya ibu nelpon, katanya genteng di rumah juga bocor. Nanti kamu makan di sini kan? Aku udah masakin buat kamu loh. Aku udah makan tadi. Soalnya Mbak Kania beli makanan banyak banget. Udah ya, aku mesti kerja lagi nih, ya. Susah jadi matiin. Lihat aja gue gak bakalan tinggal diam. Udah kalau gitu aku pamit ya. Kalau boleh besok gue pengen cari chat bareng gitu. Boleh sih. Sekalian besok ada beberapa bahan yang mesti dibeli. Oke, gue bakal bikin kamar mbak bagus banget. Aku nggak nyangka kalau kamu peduli banget sama pembantu kamu. Dia bukan cuma sekedar pembantu, tapi udah gue anggap kayak nyokap gue sendiri. Kalau gitu sampai besok. Makasih ya. Kamu nggak ke rumah Tara dulu? Kenapa?
Lo sama Tara pacaran kan? Sorry, gue nggak maksud kepo gitu. Nggak apa-apa. Aku pulang. Yap. Gusti mana? Udah balik. Udah ke rumah gue dulu sih. Gimana gue tahu? Gue saranin ya sama lo, cari pacar itu jangan yang sibuk. Gusti kan sibuk, dia nggak bakal punya waktu buat lo. Rese banget sih lo ngurusin urusan orang, Ra, ada apaan sih? Katanya mau nunjukin sesuatu. Nggak jadi. Ibu kenapa, Bu? Ibu sakit? Ibu nggak sakit kok. Ibu digangguin lagi sama Lela? Iya. Udah, ini. Biar aku yang ngomong sama dia. Gangguin ibu terus. Tadi Lela kesini. Dia bilang, kalau kamu nggak mau nikah sama dia, rumah ini mau dijual. Kok dijual sih, Bu? Bu, ini kan rumah kita, Bu. Kok dijual sama babinya Lela? Ya, Gus. Maafin Ibu. Bu, ini kenapa sih, Bu? Kok malah minta maaf ke Gusti? Ibu nggak terus terang sama kamu. Kalau rumah kita ini udah Ibu jual ke babenya Lela. Ini beneran, Bu? Waktu bapak kamu sakit, terus mau dioperasi, Ibu pinjam sama Babe Lela. Ibu gadein rumah ini, tapi Ibu nggak sanggup bayar. Jadi rumah ini milik babenya Lela sekarang. Jadi ini rumah disita sama babenya Lela? Iya, Gus. Kalau kamu mau nikah sama Lela, kita boleh nempatin rumah ini. Tapi kalau kamu ndak mau nikah sama Lela, rumah ini mau dijual. Mas Gusti, Babe kamu ada? ada. Bentar ya, Mas. Babe, ada Mas Gusti. Gusti, tumben. Saya mau ngomong. Jangan panggil Om, biasa aja. Masuk yuk. Berapa utang ibu ke Babe? Ya, lu pakai nanya begitu. Gusti, denger ya. Tuh rumah bakal punya lo lagi. Kalau lo mau kawin sama si Lela. Saya nanya berapa utang ibu ke Babe? Maksud lo apaan sih? Gusti, lo denger ya. Tuh rumah sekarang udah jadi milik gue. Emang lo nggak mau kawin sama si Lela? Babe kok ngomongnya kayak gitu sih? Mas Gusti pasti mau kan nikah sama Lela? Kamu ngomong apa ke ibu sampai ibu nangis? Mau jual rumahnya? Mau usir kita? Iya. B, saya mau bayarin rumahnya. Berapa utangnya? Songong lo! Utangnya lo sama gue 50 juta. Ditambahin bunga sama sewa kontrak rumah, totalnya jadi 100 juta. Tahu ya lo? Saya nggak nyangka. Saya nggak nyangka kalau Babe rentenir. Nah lo udah menghina gue. Lo kagak mau kawin sama si Lela, sama aja lo dibuang kotoran ke muka gue. Nah, lo cari sono 100 juta. Gue kasih tempo 1 bulan. Lo kalau lo kagak bisa, lo angkat kaki dari rumah itu. Lo apa-apaan sih? Masuk sono. Gak usah mewek deh. Masih banyak laki-laki lain. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Ini harus
Tambah satu dikurang satu, itulah cintaku. Dua dikurang Aduh, kok gue nggak sabar banget ya nungguin besok. Kok semangat banget gue ya. Semoga aja besok si Putih lama kerjanya. Karena ku takkan selingkuh, ku kan setia padamu. Satu cinta hanya untuk kamu saja, satu cinta akan terbagi dua. Karena cintaku bukan cinta biasa, karena cinta aku bisa gila. Satu cinta hanya untuk kamu saja, satu cinta takkan terbagi dua. Karena cintaku bukan cinta biasa, karena cinta aku bisa gila. Ya Allah, dari mana saya bisa dapat duit 100 juta? Lihat aja belum pernah. Jadi mandor tukang, kerjaan juga kecil-kecilan. Kok disuruh bayar 100 juta? Gusti! Ya! Ya Allah, maaf. Coba lihat. Aduh, bentar. Gue ambil obat dulu. Bentar. Nggak apa-apa, Mbak. Ini Aduh, Gusti maaf banget ya. Gue tuh nggak sengaja banget ya ini. Mbak, ini nggak apa-apa, cuma luka kecil. Gak apa-apa, gimana nih salah gue. Aduh, gue minta maaf banget ya. Gue nggak maksud kalau dia gitu. Bentar, pakai ini, Ray. Mbak, jangan. Udah nggak apa-apa, ini cuma luka kecil. Saya kan udah biasa, Mbak. Ya, tapi ini salah gue. Ntar kalau kenapa-napa gimana? Relakan semua yang terjadi, berikan senyum di balik tersayat hati, di tengah malam panjang menuntun nurani. Tambah lagi. Dan menanti. Baiknya katakan, sedari dulu ini luka, agar aku tak menyimpan engkau di sudut kalbu batin jiwaku. Terlanjur. Emang dari dulu kamu suka masak? Iya dong. Apa pulang ya? Loh, kok pulang? Nggak nungguin Kania dulu? Nungguin gimana? Kanianya aja nggak kelihatan dari tadi. Lagian aku juga nggak punya alasan buat main ke rumahnya. Lo putus tuh gara-gara salah paham soal Gusti kan? Kenapa nggak coba disambung lagi? Aku tuh sering berantem sama Kania. Tapi alasan aku datang ke sini bukan karena aku masih penasaran sama Kania. Tapi karena kamu yang minta. Anterin aku ke depan yuk. Ya udah, yuk. Di dalam suatu malam yang tak tertundahkan, aku tak bisa lepaskan cinta terpendam di tengah malam terbaru. Hati-hati ya, Gusti. Melukiskan luka terjalan, mencoba merelakan semua yang terjadi. Bye-bye. Senyum di balik tersayat hati, di tengah malam panjang menurani. Gua Kania, bukan Gato. Mau lo tuh apa sih? Enggak, gua nggak mau apa-apa. Nggak usah pura-pura nggak tahu deh lo. Lo sengaja kan bikin Gusti pulang pas maghrib dan nggak bisa ke rumah gue lagi? Lo gimana sih? Kalau maghrib itu orang pulang, mau sholat. Gue bilangin ya sama lo, Gusti itu pacar gue sekarang. Dan udah jelas semuanya. Udah mendingan lo nggak usah ganggu dia lagi deh. Gak banget sih lo. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Yang penting dia udah jadi pacar gue sekarang. Bodoh amat. Bye. Sek lo ya. Ada apa Lala lagi mau sih? ngomong. Ah, udah. Ini aku tuh capek banget. Udah. Mas Gusti, Lala mau ngomong bentar, Du. Lala nggak mau Babe bikin susah Mas Gusti. Mendingan Mas Gusti minta maaf deh sama Babe. Ngapain minta maaf sih? Kan aku nggak salah. Aduh, pokoknya dengerin Lala deh Mas Gusti.
Lela kan nggak mau bikin susah Mas Gusti, harus nyari 100 juta. Gak bisa lah. Pokoknya aku nggak mau utang budi lagi. Ya, udah ya, mau masuk. Mas Gusti, Apa lagi? emangnya Lela jelek apa? Apa Mas Gusti nggak mau sama Lela? Pak, yang namanya cinta itu nggak bisa diganti. Nggak bisa dibeli. Apalagi sama duit. Ngerti? Lihat aja nanti. Kan ya sayang. Loh, Papi. Gimana, kamu sehat? Sehat-sehat. Papi kok pulang nggak bilang-bilang? Kalau bilang bukan kejutan namanya dong. Terus oleh-olehnya mana? Oh, ada. Oleh-oleh ada, beres. Oh. Kania, itu di depan rumah itu berantakan begitu. Banyak peralatan, kaleng-kaleng cat. Hah? Rumah lagi diapain sih? Anu Pak, Non Kania lagi betulin kamarnya Simbo. Kamar Simbo sudah bagus banget Pak. Maksudnya, Kania lagi nukang? Bukan, tapi tukang yang ngerjain Pak. Tukang. Yes. Papi harus lihat hasil karya kan ya? Mana hasil kamu? Tapi nanti duitnya diganti ya, Pi. Tukang urut di bawah anak. Buntutnya nggak enak. Udah. Papi harus lihat. Ayo, sini, Pi. Oke. Kita ke kamar, Bo. Bagus banget. Papi mau lihat ya, mana sih karya kamu? Bagus banget Pak. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Ini harus ku. Ini salah ibu, Gus. Udah lah, Bu. Ya terus, gimana nebus rumahnya? Nggak tahu. Halo Gusti. Gus, ini aku Kania. Jadi gini, papi aku udah ngeliat kerjaan kamu. Dan sekarang dia suka banget. Makanya dia mau nawarin kamu kerjaan lagi. Gimana? Iya, jadi papi tuh kayak pengen bikin rumah kecil-kecil gitu. Dan dia pengen bawain semuanya ke kamu. Gitu. Aku sih nggak tahu ya gimana jelasnya, makanya besok kamu kesini aja bisa nggak? Mbak, ini beneran, Mbak. Saya kan cuma mandor biasa. Aduh, udah deh, masa aku bohongin kamu? Pokoknya besok kamu kesini, ya? Iya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Dadah. Coba Gusti kasih gambaran sama Om. Bentar ya, Om. Iya, silakan. Halo, Gusti. Iya, Tar. Ini lagi ngomong sama papinya Kania. Kamu ngapain sih ke rumah Kania lagi? Bukannya kamu udah selesai ya kerja di sana? Ada lagi. Makanya doain aja ya. Ntar ngomong lagi. Ntar aja deh. Ih, dimatiin lagi. Wah, Kania bener-bener nih. Si gue samperin ya. Ya. Udah. Maaf ya, Om. Ya, nggak apa-apa. Jadi begini, Gus. Rencana Om mau bikin kontrakan sederhana. Jadi coba kamu bikin gambarnya dan sekalian mau bikin berapa biayanya. Ya. Om percaya sama saya? Oh iya dong. Kalau anak Om ini percaya, ya otomatis Om juga percaya. Sebab dia ini orangnya cerewet. Semuanya mau yang bagus. Terima kasih, Om. Saya nggak bakal ngecewain kepercayaan Om dan Kania. Iyalah, lo nggak boleh ngecewain kita. Gue gantung lo ngecewain kita. Ganteng. Kenapa? Gue mau ngomong sama lo. Kenapa? Nggak usah so baik deh lo. Terang-terangan aja ya. Lo suka kan sama Gusti? Tara. Aku mau ngomong sama dia. Jangan bikin malu di sini, ya. Om, permisi, Om. Ya. Kania, ada apa sini? Nggak tahu, Pi. Jadi
Tara tuh nyangkainnya aku mau ngerebut si Gusti gitu dari dia. Memangnya Gusti pacaran sama Tara? Ngerti deh. Gak jelas. Kamu ngapain sih tarik aku? Iya, astaga. Kamu tuh bisa nggak sih bikin aku nggak malu? Bisa? Habis Kania tuh cari gara-gara mulu. Alasannya aja nyuruh kamu kerja di sana terus. Bilang aja dia mau PDKT sama kamu. Kata siapa? Ya aku tuh tahu Kania. Pokoknya kamu nggak boleh kerja di sana, aku nggak mau tahu. Aku nggak bisa. Ya. Itu Mbak Kania itu mau ngasih aku kerjaan borongan. Aku perlu uang. Apa? Borongan? Berarti kamu mau dong kerja di sana. Pokoknya nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Udah gini. Kamu nggak bisa jadi pacar aku. Kamu tuh egois. Nggak bisa. Tara, Tara. Tara bangun. Gusti, kenapa? Loh, Tara kenapa? Tolong. Sakit apa, Tara? Aku juga nggak tahu. Yang jelas dia bilang usianya nggak lama lagi. Masa sih? Itu dia. Makanya aku jadi nggak bisa nolak waktu dia minta aku jadi pacarnya. Padahal aku yakin Tara itu nggak suka sama. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Ya mana mungkin dia suka sama mandor kayak aku coba. Oke gini, aku bakal ceritain sama kamu, tapi nanti. Nggak sekarang. Sekarang aku saranin kamu kalau emang nggak suka sama dia, jangan kasih dia harapan. Aku pulang ya? Langsung pulang. Iya, aku mau bikin hitungan sama gambar yang papi kamu minta. Kalau jalan dulu mau nggak? Mau kemana? Iya, jalan-jalan aja. Sekalian cari kertas buat kamu bikin gambarnya. Ya kan? Soalnya kata papi kalau misalnya gambar kamu bagus, dia bakal bikin yang panjang banget proyeknya sama kamu. Makasih ya, udah nyelamatin hidup aku. Apaan sih, lebay banget deh. Enggak, ini bener, serius. Kalau bukan karena usianya Tara... Apa? Nggak apa-apa. Yuk, berangkat, keburu siang, Bar. Ya, ngambil duit sama bokap dulu. Oh iya, sekalian helm. Sip. Kania itu lucu, nyenengin. Padahal dulu kayaknya galak banget. Coba aku nggak terlanjur janji sama Tara. Gue nggak bakalan kalah saing sama lo kan. Dan gue bakalan buktiin ke lo kalau misalnya gue bisa menang dari lo. Gue dapetin Gusti. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Ini harus ku relakan cinta. Kania, Wah, lo kok keluar sih? Bukannya lagi sakit ya? Kan gawat banget tuh penyakit lo. Istirahat aja, Gi. maksud lo apa sih? Iya, maksud gue baik. Gue pengen lo istirahat, biar lo sehat, biar umur lo panjang gitu. Lo sengaja bikin gue emosi ya? Oh, lo sekarang mau ngalihin perhatiannya Gusti, makanya lo kasih dia kerjaan terus. Aduh, lo tuh kan pacarnya. Harusnya lo seneng kalau cowok lo tuh banyak kerjaannya. Kok malah marah-marah sih? Gue itu tahu lo ya. Mending lo jauhin Gusti deh. Boleh aja, asalkan lo bisa ngalahin gue. Ngalahin apa? Lo berani emang? Ya berani lah. Ngalahin apa dulu? Yakin? Yakin. Karena gue itu nggak pernah takut sama lo. Bagus deh. Woi, lu nggak usah sok laku deh. Kata siapa saya sholat? Lu punya hubungan apa sih sama Tara? Sampai Tara peduli banget sama lu. Dan lu juga deketin Kania kan? Saya sama Kania itu cuman teman. Jadi Mas nggak perlu cemburu. Gua nggak cemburu. Lagian gua udah putus. Gara-gara lo. Cuman gua nggak suka ya. Kalau lu manfaatin Tara. Manfaatin gimana nih maksudnya, Mas? Saya nggak ngerti. Semua orang juga tahu kali tujuan lu deketin Tara.
Dengar ya Mas ya, saya nggak pernah manfaatin siapapun. Justru Tara yang minta saya jadi pacarnya. Jangan lucu deh lo. Mana mungkin Tara minta lo jadi pacarnya? Tara bilang usianya nggak lama lagi. Tunggu. Lu ngomong apa? Mas itu dulu ninggalin Tara kan? Kenapa sekarang nanya-nanya? Tara itu sakit, hampir mati. Bukannya Mas coba nemuin dia, minta maaf kek? Ngapain sih kita kesini? Katanya mau ngalahin gue. Yang ngalahin apa? Oke, kita lomba lari 5 putaran. Dan kalau lo menang, gue janji gue bakal jauhin Gusti. Oh, lo lupa. Gue juara lomba lari di sekolah. Ingat kan? Iya, gue nggak lupa kok. Bagus. Oke, kita lihat aja nanti siapa yang menang. Mas, tunggu. Mau ngapain lagi? Kania barusan SMS, dia bilang dia sama Tara lagi di lapangan. Lah bukannya Tara lagi sakit? Nah makanya itu, kalau dia sakit, ngapain dia siang-siang di lapangan? Udah gini, mendingan sekarang kita sama-sama ke sana. Biar semuanya jelas. Oke, kali ini gua ngikutin lo. 1, 2, 3. Di dalam sepi malam yang tak tertundahkan, aku tak bisa lepaskan cinta terpendam. Di tengah hening malam terperangkap angan, melukiskan luka terjalan. Mencoba merelakan semua yang terjadi, berikan senyum di balik tersayat hati. Di tengah malam panjang menuntun nurani pagi indah. Lo bilang lo sekarat mau mati lagi sakit. Kok kuat banget larinya? Oh, jadi Gusti bilang sama lo. Terus lo percaya? Itu tuh cuma akal-akalan gue aja. Supaya dia tuh mau pacaran sama gue. Dan itu alasannya biar dia nggak ninggalin gue. Pinter kan? Mencintaimu begitu dalam. Kini harus Gusti? Lepas, aku nggak nyangka kamu tega bohongin aku soal nyawa. Ini tuh, ini bukan kayak gini, Gusti. Ya, aku ngomong kayak gini supaya nggak diremehin sama dia. Aku udah percaya kamu sakit. Aku emang sakit, Gusti. Ya, kamu percaya sama aku dong, Gusti. Gusti, tunggu dulu. Lo udah rencanain semuanya kan? Puas lo? Lo yang jahat. Lo tega ya sama Gusti. Dia tuh baik, dia polos. Lo tega manfaatin dia. Lo masih marah sama gue. Hah? Tuh, ada Doni, lo tanya sama dia sendiri. Gusti! Benar yang dikatakan Kania. Kania tuh udah ngomongin aku banget. Ya, aku nggak mau sampai semua cowok tuh ke Kania. Kamu masih cemburu sama Kania? Bukan karena Gusti kan? Tapi karena aku. Jujur, Ra, aku masih cinta sama kamu. Dan aku tahu, kamu nggak mungkin cinta sama orang yang nggak cinta sama kamu. Pasti itu cuma emosi. Gusti, tunggu dulu dong Gusti. Gue mau ngomong sama lo. Udah. Mending sekarang kamu jauh-jauh dari aku, ya. Kenapa sih? Karena aku ini cuma mandor. Orang kecil. Jadi semua orang bisa mempermainkan perasaan aku seenaknya. Iya. Gusti, yang bohong sama lo kan Tara. Kok lo marah sama gue sih? Enggak, gue cuma pengen ngebuktiin sama lo kalau Tara tuh nggak sekarat. Harusnya aku itu nggak gampang dibohongi. Aku emang bego. Udah sekarang aku mau pulang. Jangan ikutin aku. Gusti, jangan marah-marah kayak gitu dong. Wajarlah aku marah. Aku punya perasaan. Gara-gara takut Mbak Tara itu mati. Aku jadi bohong sama diri aku sendiri. Maksudnya? Aku itu suka sama kamu. Jatuh cinta malah.
Cuman aku nggak berani. Karena aku yakin kamu cuma mau manfaatin aku supaya bikin Tara cemburu, ya kan? Gusti, aku nggak kayak gitu, Gusti. Gusti, jangan marah-marah kayak gini. Gusti, jangan... Udah, lupain semuanya. Aku juga mau mundur dari kerjaan borongan itu. Apa? Aku mau lupain semuanya. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Ini harus ku... Loh, Gus, kok kamu lemes gitu toh? Kenapa? Gusti batal borongannya, Bu. Oh, batal? Nah terus, kalau babenya Lela nagih gimana toh? Tahu, Bu, Gusti pusing. Apalagi kalau masalahnya udah cewek. Aduh, kenapa ribet? Gusti itu cintanya sama Kania. Ya gimana? Kalau Gusti terus kerja di situ, Gusti nggak bakal bisa lupa sama dia. Gus, ibu kan udah pernah bilang, jangan pacaran sama orang kaya. Bikin susah, bikin ribet. Udah, Bu. Gusti mau mandi dulu. Be, kasih kesempatan Mas Gusti ya, Be. Jangan disuruh pergi gitu aja. Terus Lela gimana dong, Be? Biar aja. Biar lo nggak termehek-mehek terus sama si Gusti. Tapi kan, Be, kenapa nggak Babe ngasih ancaman aja sih ke dia, Be? Bilang kalau misalnya nggak bayar, yang suruh nikahin Lela. Jangan main diusir gitu aja kali, Be. Aduh, Lela. Lu gimana sih? Emangnya lu mau dikawinin secara terpaksa? Udah tuh malu lu. Lela. Lu denger ya? Ini masalah harga diri. Babe kagak bakalan mundur. Nah, pokoknya si Gusti harus kalah sama Babe. Be. Mesti mundur, Pi. Terus? Kamu diam? Iya, aku mesti gimana? Dia udah nggak mau, masa aku paksa? Kamu maksa Papi untuk kasih proyek ke dia, kamu bisa. Bahkan Papi percaya kemampuan Gusti. Masa kamu nggak bisa yakinkan Gusti kalau kamu suka sama dia? Ih, Papi tuh apaan sih? Kan kamu sendiri yang ngomong, Non. Hah? Lupa? Yakinkan dong kalau kamu suka. Kamu mau ngomong apa ya? Kamu tuh cemen ya? Gimana aku bisa ngomong sama Papi kalau kamu itu bisa jadi suami yang baik? Kamu nyerah gitu aja. Ini maksudnya apa ya? Ya aku nggak nyangka aja. Aku pikir kamu hebat. Kamu tuh bisa lebih gitu. Tapi aku salah. Kamu ya cuma mandor. Siapa bilang aku cuma bisa jadi mandor? Jangankan satu rumah. Satu perumahan bisa aku borong. Oh ya? Buktiin dong kalau kayak gitu. Aku bakal terima cinta kamu. Asal kamu serius sama aku. Kamu kira aku main-main soal cinta? Enggak. Bagus deh. Kalau gitu mana buktinya? Aku bakal buktiin sama kamu. Aku bakal cari uang sebanyak-banyaknya buat
buat nikah sama kamu. Dan aku bakal buktiin aku cuma mau nikah sama kamu. Kalau perlu aku nggak tidur. Oke. Di dalam sepi malam yang tak tertundahkan, aku tak bisa lepaskan cinta terpendam. Di tengah hening malam terperangkap angan, melukiskan luka terdalam. Mencoba merelakan semua yang terjadi, berikan senyum di balik tersayat hati. Di tengah malam panjang menuntun nurani, pagi indah tak Assalamualaikum. baiknya Assalamualaikum. dari dulu ini luka agar Be, hah? Di sudut kalbu dan jiwa. ini apa? Ini uang buat lunasin utang ibu ke Babe. Jadi mulai sekarang rumahnya jadi punya ibu lagi. Utangnya lunas. Berapa nih? Kata ibu utangnya ke Babe 100 juta. Nah itu 100 juta. Nggak lebih nggak kurang. Dapat duit dari mana lu 100 juta dalam sebulan? Halal nggak? 100% halal. Alhamdulillah ada yang percaya sama saya buat borongin bangunan rumah. Permisi, Be. Gus. Gue balikin setengahnya. Kenapa, Be? Ini uang asli kok, beneran. Ya gue tahu halal. Tapi nyala utangnya cuma 50 juta sama gue. Dan gue nggak bisa ngeribain. Itu namanya gue rentenir. Ya, gue nggak nyangka aja ternyata lo bisa. Selama ini gue salah nilai lo. Jadi Mas Gusti nggak jadi ngelamar Lela dong, Be? Iya, Pak. Lu dibabi jodohin sama anak Pak Lurah kampung sebelah. Tapi kan cintanya cuma sama Mas Gusti, Be. Aku doain kamu bahagia. Pamit, Be. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. Udah diem, lo pegang nih. Oh. Kamu mau apa? Mau ngasih ini? Nih. Enggak. Ini hak kamu, ngapain dikasih ke aku? Enggak lah. Ini buat ngelamar kamu. Dan aku juga minta kerjaan lagi sama papi kamu supaya aku bisa nikah sama kamu. Kamu nggak bercanda kan? Kamu cinta sama aku kan? Iya sih. Satu cinta takkan terbagi dua, karena cintaku bukan cinta biasa. Karena Kita mau kemana? aku bisa gila. Kita ke ibu aku. Oh, nggak bisa dong. Ke papi aku dulu. Ya udah, kita ke papi kamu. Habis dari ibu aku. Nggak mau. Ke papi aku dulu dong. Ladies first. Kamu harus ngalah. Tapi aku udah janji sama ibu aku dong. Tapi kamu mesti ngomong sama papi dulu. Iya udah, tapi ntar habis dari ibu aku, oke? Enggak, aku nggak mau tahu. Ke papi dulu. Oh jadi mau berantem depan jalan? Iya udah, berantem aja di sini. Gimana? Oke. Di dalam sepi malam yang tak tertundahkan, aku tak bisa lepaskan cinta terpendam. Di tengah hening malam terperangkap angan, melukiskan luka terdalam. Mencoba merelakan semua yang terjadi, berikan senyum di balik tersayat hati. Di tengah malam panjang menuntun nurani, pagi indah dan menanti. Baiknya katakan, sedari dulu ini luka, agar aku tak menyimpan
lupakan semua yang terjadi. Berikan senyum